Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend buat teman-teman semuanya. Hari ini adalah hari Minggu. Ya kita bisa luangin waktu dulu untuk family time, kemudian pergi mungkin ke mall, mungkin nonton film together with family, mungkin dengan pasangan dan teman-teman. Ya pokoknya enjoy waktu kalian dulu gitu ya selagi akhir pekan. But anyway, kita bakal tetap update untuk pergerakan daripada market crypto, especially Bitcoin, karena kita tahu most of the time Bitcoin itu mempengaruhi pergerakan yang lain. Jadi terlepas dari XRP, Solana, Conflux, BNB, Shiba Inu dan kawan-kawan, kita tetap akan update untuk Bitcoinnya. Anyway guys, once again help me to reach 500 reactions di grup Telegram ya. Ini adalah mission untuk kita istilahnya ya mungkin untuk lebih kepada apresiasi ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan kalian interested memang untuk update day to day basis yang di Telegram group, probably we will do between Solana atau XRP atau mungkin Conflux ya. Kalian boleh komen di kolom komentar dan nanti kita bakal bahas lebih detail lagi di Telegram. Dan once again guys, help me reach 500 reactions. Alright. Anyway, kita bakal update dulu untuk pergerakan daripada Bitcoin. Untuk closing sebenarnya di hari Jumat kemarin ya, kita ngelihat reaction cukup positif di mana Bitcoin mendapati candle bullish ya, once again mempertahankan level key support di $30.000 seperti pembahasan kita sebelumnya. Nah, kalau misalnya saya tambahin lagi sama exponential moving average, yang exponential moving average 21 sebetulnya ya kelihatannya menjadi area support juga. Jadi jatuhnya di level tersebut itu ada key support antara $30.000 dan juga exponential moving average 21 ya. Keduanya ini adalah merupakan confluence untuk Bitcoin mencoba sekali lagi untuk mempertahankan level $30.000. Tapi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dengan rejection kali ini dimana kita ngelihat di 3 hari yang sebelum ini ya, ini rejectionnya kan amat sangat impulsif dan sangat signifikan. Lagi-lagi after dia testing ke level 31.000 dan for the third times ya, atau ketiga kalinya kita testing 31.400, lagi-lagi kena rejection. Jadi ngelihat dari pergerakan ini, saya pikir akan sangat wajar kalau misalkan Bitcoin akhirnya mengalami koreksi dan mencoba untuk mengejar ke level key support dari resistance sebelumnya, yaitu di kisaran $28.500. Oke? Nah, buat teman-teman yang mungkin berencana untuk akumulasi, probably this is your, I don't know, maybe this is your last dip, atau mungkin ada dip yang lebih rendah lagi dari ini atau tidak. Tapi teman-teman sekalian, kita udah mendekati sama yang namanya halving ya. Maybe this is the last opportunity untuk teman-teman coba loading barang ya. Maksudnya untuk coba belanja barang mungkin sebanyak mungkin, either itu untuk Bitcoin atau untuk altcoins-nya. Paling penting sebenarnya saya pengen remind adalah guys, what happened di sepanjang tahun 2021 ya, 2021 akhir dan 2022 dari awal sampai akhir, ini adalah momen yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh para institusi. Jadi mem-flush out short term trader, mem-flush out short term investor, mem-flush out orang-orang yang mungkin hanya ingin berspekulasi saja di market crypto. Jadi once marketnya memang udah siap, udah mature lagi, ya saya sudah pernah sampaikan di salah satu video Bitcoin yang kita pernah bahas di cukup lama teman-teman ya. Saya sampaikan di sana karena teman-teman di sini sebenarnya udah nunggu lebih dari setahun. Anda udah ngelewatin bear market, masa-masa sulit lah istilahnya sepanjang tahun 2022. I think waiting for another maybe 6 months atau mungkin another year itu bukanlah hal yang sulit buat kita, karena kita sudah semakin dekat dengan halving. Dan dari segi harga pun dibanding dengan 15.500 saat ini 30.138 sampai $25.000 adalah angka yang menurut saya nggak terlalu buruk ya. Jadi so far udah cukup positif gitu loh gain yang terjadi pada Bitcoin sepanjang tahun 2023. And that's I think is the first sign atau pertanda pertama bahwa guys, bull run udah nggak jauh lagi gitu ya. At least kita udah ngeliat indikasi awal. Let's say market sudah rebound, kita udah ngeliat wave 1-nya probably untuk di bigger pictures. Tadi ada yang request juga untuk minta di update kembali Bitcoin roadmap.
why not? Mungkin besok ya di hari Minggu saya akan bikin Bitcoin roadmap yang part kesekian, ya itu udah belasan part ya sebetulnya teman-teman. Jadi kalau kalian mampir ke part bagian playlist lah sebetulnya, kalian lihat di sini Bitcoin roadmap, kalian bisa cek already 15 part. Ya, the latest part adalah part 15, itu 7 bulan yang lalu. Saya udah lama nggak update karena memang sebenarnya all of the update most of the time, maksud saya gini teman-teman, all the update dari Bitcoin roadmap itu mengacu daripada cycle Bitcoin secara garis besar. Makanya saya katakan beberapa waktu lalu ya, 7 bulan 9 bulan lalu ini ya, ini memang sudah semakin mendekati bottom ya. 9 bulan lalu kita udah sempat update mid long term view based on fundamental, and then mid long term view rainbow chart past data next halving. This is the most important one. Tapi kalau ngelihat dari viewersnya ya sekitar 8.300-an orang. I don't know guys, karena recently update Bitcoin yang saya lakukan ya, kelihatan lah angkanya semakin menurun. Nah, saya nggak tahu reasonnya apa, tapi kelihatannya sih salah satu faktor yang udah pasti paling penting dari segala faktor yang ada adalah banyak orang yang quit di market ya. Mungkin udah nggak tahan, mungkin udah ngerasa udahlah ini udah di break even, udahlah exit dulu gitu ya. Berarti kripto bukanlah untuk saya dan lain sebagainya. Padahal ya sekali lagi saya sampaikan, kita udah ngelewatin bear market 1 tahun penuh dan kita sudah mendekati halving di tahun depan, mungkin di kuartal pertama. Jadi nggak ada salahnya nunggu sedikit lagi teman-teman. Maybe segala sangkutan yang ada pada altcoins atau mungkin pada Bitcoin atau mungkin pada top 5 coins, teman-teman sekalian, itu bisa segera terjemput pada saat setelah halving ya. Memang teman-teman sekalian, kita lihat cycle setelah halving juga masih ada spare waktu beberapa bulan sebelum akhirnya kita benar-benar ngelihat market bergerak sangat impulsif atau bergerak sangat agresif gitu ya. Jadi ya sabar sedikit ya, kira-kira seperti itu. Oke, so once again guys, daily time frame, even though kita ngelihat nanti Bitcoin mengalami koreksi, ingat guys, this is for the dip ya. Memang dibutuhkan untuk whales juga melakukan loading barang lagi ya. Ada yang sempat sampaikan juga di salah satu komen video ya, kalau nggak salah dia bilang katanya dari BlackRock juga merasa bahwa harga saat ini itu udah sedikit lebih tinggi, mungkin mereka butuh harga lebih murah. Jadi who knows, maybe BlackRock juga akan menjadi salah satu di balik dump pada market berikutnya. I don't know, tapi ya kita nggak bisa prediksi masa depan teman-teman ya. Yang kita bisa lakukan adalah let's just wait until the confirmation. Kalau Anda dapetin harga koreksi diskon lebih murah, pertimbangan itu untuk Anda melakukan belanja kembali pada Bitcoin. Meanwhile untuk futures marketnya, ini by the way kalau saya lihat hari ini beberapa market ada yang mengalami gain ya. Kelihatannya Bitcoin dominance masih terkoreksi, padahal kita ngelihat dia nggak bergerak kemana-mana, cuma konsolidasi doang. Dan di Bitcoinnya sendiri juga lebih kurang sama ya, kita masih konsolidasi. Cuman dari segi struktur ini yang mungkin saya ngelihatnya berbeda ya teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman lihat di time frame 4 jamnya, ini tuh prosesnya itu seperti yang sudah saya jelaskan ya di previous Bitcoin update. Ini adalah high level, and then we have low level, we have new low level which is lower low, dan terakhir pullback sampai level resistance atau support sebelumnya. Jadi ini bisa aja menjadi sebuah konfirmasi atas lower high-nya. Dan kalau misalkan level tersebut adalah lower high-nya, berarti ekspektasi berikutnya adalah we're gonna have lower low di market. Oke, so itu adalah yang paling saya antisipasi untuk saat ini. Anda bisa gunakan trend line juga ya, dimana kita ngelihat sebelumnya adalah ascending triangle, but then that ascending triangle atau that ascending trend line udah berhasil di break pada pergerakan 6 Juli 2023, lebih tepatnya jam 11 malam ya. Kita ngelihat harga berhasil break dan hari ini sudah melalui proses retest. Jadi bisa aja ini kita bisa bilang skenario-nya lebih kepada break and retest ya. Lalu kalau misalnya saya gunakan kembali Fibonacci, maksud saya di time frame 1 jam ya, dan kita gunakan Fibonacci retracement from the very top to the very bottom ya. Saat ini sih sebenarnya kita baru 38,2% ya, more or less. Kalau saya bisa ngelihat sekilas ya 38,2% menjadi resistance kita untuk pergerakan Bitcoin so far. Dan tadi siang pergerakan kita itu cuma sekedar membentuk triangle aja, but
recently, lebih tepatnya kayak 1 jam yang lalu nih ya, kita ngelihat Bitcoin berusaha untuk breakdown dan retest lagi terhadap demand zone-nya ya. Saya sih nggak tahu apakah kita akan mendapatkan rejection yang amat sangat masif atau tidak, karena masalahnya adalah kita sedang memasuki weekend, dan di weekend itu biasanya volatilitas market cenderung pelan. Kalaupun ada pergerakan signifikan, itu biasanya jarang. Oke, keynote paling penting untuk Bitcoin yang saya pengen highlight adalah, guys, perhatikan area demand. As long demand belum break ya, ini masih sama dengan statement saya sebelumnya. As long area tersebut belum di break, berarti masih ada possibility untuk Bitcoin bisa rebound lagi. As simple as that. Oke, so I guess that's it teman-teman. Kita udah update untuk time frame daily, kita udah sedikit kasih gambaran pandangan juga apa yang teman-teman sebenarnya harusnya persiapkan ya dari segi mental untuk saat ini, dan juga untuk hourly time frame untuk kita memanfaatkan pergerakan jangka pendek. Mungkin bisa melakukan short di futures market, atau teman-teman yang mungkin konservatif lebih prefer, ya udah kasih saya dipnya aja, nanti saya akan beli dari harga lebih murah, tapi saya nggak mau nge-short. Oh, that's also fine ya. Kembali lagi ke masing-masing punya strategi dan trading plan. Oke, so for now, once again guys, $30,000 atau 30.000 adalah key level kita. Break dari level tersebut, expect Bitcoin untuk testing ke 28.500. That's it everybody. Alright, so I think that's it for tonight ya. Jadi tadi habis lagi dengerin lagu Khalid ya teman-teman ya sebelum tidur. And I guess that's it ya. Ini adalah update untuk Bitcoin. So God bless buat teman-teman semuanya. Have a nice weekend and I'll see you guys again tomorrow guys. Cheers. Bye bye.